Kemudian tadi ada tanah negara, diuruk sama dia. Tanah negara itu berbentuk sungai. Itu di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo. Dampak dari sungai yang ditutup oleh ini PT BKPN kalau nggak salah namanya. PT BKPN itu apa itu kontraktornya dari PIK 2 ASG. Sungai, dampak dari sungai ditutup ini, saluran air ke bawah nggak jalan. Tambak di sana, ikan mati, ikan hilang. Dampak lagi ke kampung, kalau nanti hujan deras seperti sekarang ini banjir. Mungkin Pak Narko bisa menjelaskan. Tunggu, kenapa nggak dilawan? Saya udah lapor kepala desa. Kepala desa bilang itu dampak perubahan. Nanti akan berubah, kalau nggak ada pengurus nggak ada perubahan. Lah berubah dari sini, terus apanya kamu berubah jadi lebih menderita, saya bilang. Tambakmu mati, kampungmu tenggelam, saya bilang. Lapor ke Polsek. Saya katakan ini, lapor kepala desa itu di Desa Muncung, Kapolsek juga di Kecamatan Kronjo. Apa jawabannya? Itulah dampak perubahan. Ya terima saja, katanya. Seperti itu. Kalau sudah begitu, kau terima nggak? Enggak. Ya kau hukum kamu mulai main. Saya bilang, kumpul rakyat, lawan. Saya bilang. Yang kampanye di situ kampanye aja, bupati saya, gubernur nggak ada. Kampanye aja pilih saya. Tapi kampanye nanti akan membantu membereskan masalah yang terjadi perampasan tanah ini. Nggak ada yang berani ngomong. Tak ada yang berani ngomong. Jadi kalau ditanya para jenderal segala macam, yang jelas para jenderal itu nggak ada yang buta, nggak ada yang tuli, nggak ada yang bodoh. Tinggal hatinya saya nggak tahu. Para pemerintah di pusat itu saya tahu tidak ada yang buruh, tidak ada yang buta, tidak ada yang tuli. Tinggal hatinya saya nggak tahu. Peduli nggak sama rakyat? Yaitu tentang masalah PIK 2 kan, masyarakat sudah mendengar banyak perkembangan tentang perjuangan yang dilakukan oleh Said Didu. Artinya para tokoh ini, kita bapak-bapak ini semua kan bukan pembela Said Didu sebenarnya, ada mengikuti informasi dari Said Didu tentang apa yang terjadi di PIK 2 itu, yaitu bagaimana itu bukan sekedar sebuah investasi swasta, tapi adalah ini masalah kedaulatan. Ini yang dipertahankan Said Didu itu terjadi suatu ketidakjujuran terhadap masalah investasi yang dinamakan PSN itu. Nah sekarang kan masyarakat sudah sampai kepada melakukan gugatan terhadap kebenaran tentang PSN itu. Nah mungkin Pak Marwan dan Pak Narko bisa memberikan tambahan informasi pada rakyat supaya rakyat ini bisa melakukan dengan adil, ya, jika tidak terprovokasi, tapi memang betul-betul rakyat juga ingin melakukan satu pembelaan terhadap negara. Jangan seperti itu dong. Mungkin Pak Narko mungkin secara sepintas dulu di lapangan. Terima kasih Om Lim. Jadi setelah kemarin Pak Said Didu dipanggil, baru dapat surat panggilan, kemudian kita kumpul dan kita katakan Pak Said sesuai dengan hukum yang berlaku, Pak Said ini datang untuk untuk melaksanakan panggilan kepolisian. Dan pada saat itu kita kumpul di sini di daerah Pejaten, ada Repli Harun dan segala macam, dan kita mengatakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Pak Said Didu kita ambil alih. Jadi kita sekarang membentuk tim advokasi rakyat Tangerang. Tangerang dan yang terdampak dari PSN itu. Jadi sekarang bukan hanya Pak Said Didu sekarang yang bekerja dan tidak sendirian lagi. Sudah ada tim. Salah satu diantara ya saya, Pak Marwan dan lain sebagainya. Tadi kebetulan saya jalan-jalan ke sana dengan teman ke desa
ini ke desa Lontar, kecamatan Kemiri, dan ke desa Muncung, kecamatan Kronjo. Dari situ saya dapat informasi. Ini malah PIK 2 ya? Ya, kita nggak tahu mau PIK apa saja. Tapi yang jelas begini, karena dipotong Pak Mursalin saya katakan, saya udah baca juga surat keputusan Menko Perekonomian yang menetapkan PIK 2 sebagai PSN yang katanya ditetapkan tanggalnya 2 hari setelah pengumuman kemenangan hasil Pilpres. Di situ disebutkan luas PIK 2 itu hanya 1.755 hektar. 1.755 hektar. Saya lupa, tapi di dalam 1.755 hektar itu ada area hutan lindung mangrove, nggak tahu berapa ratus hektar. Ada untuk ini, untuk lapangan golf, ada untuk tempat seperti kebun binatang gitu ya, taman marga dan lain sebagainya. Dan itu ekoturism. Berarti daerah yang dikatakan sebagai PIK 2 PSN itu ya hanya di sebelah timurnya Kali Cisadane atau di sekitar Teluk Naga sana. Di sekitar Teluk Naga sana saja. 1.755. Itulah yang ditetapkan. Tapi faktanya saya tadi lihat itu di baratnya Kali Cisadane sampai ke Tanara perbatasan Tangerang itu juga digarap. Dan mereka itu pantai sudah hampir semuanya dikuasai oleh mereka, dibeli daerah pantai itu. Dan mereka tetap memaksa dengan harga 50.000 tadi. Kecuali ada orang tertentu yang dianggap mereka susahnya musirnya dikasih lebih. Nah, karena itu saya katakan tadi kepada masyarakat, Pak, yang masuk area PIK 2 PSN itu hanya yang ada di sekitar Teluk Naga sana, 1.750. Daerah ini tidak termasuk dalam proyek strategis nasional itu. Jadi dia kalaupun mau beli di sini, belilah sesuai dengan proses jual beli biasa. Kalau Bapak nggak mau jual, dia nggak boleh paksa. Kalau dia mau beli 50.000, kalau Bapak nggak mau, nggak usah kasih. Kalau dia maksa, ya silakan diapain, dilawan, dia bilang gitu. Jadi di sini, ya ingat lagi dengan tulisannya si Said Didu. Proyek PIK 2 PSN, dalam proyek PIK 2 PSN terjadi penyelundupan hukum. Kalau ya apalah istilahnya, kalau saya bilang terjadi penipuan dan penindasan terhadap rakyat. Proses pengambil alihannya itu ya? Iya. Kenapa? Di sana rakyatnya sangat menderita. Tadi saya tanya, kenapa kok rakyat ada yang mau menjual? Pak, rakyat sini susah, Pak. Apalagi yang sudah terlibat pinjol. Sudah terlibat pinjol, Pak, katanya. Dan lain-lain. Bahkan ada juga di sini narkoba juga cukup besar. Nah, orang-orang yang sudah tergantung pinjol dengan narkoba tadi, begitu tanahnya ditawar 50.000, bahkan 30.000 dikasih. Dibeli. Di tempat lain juga kadang-kadang ada juga yang apa? Yang punya masalah ekonomi lah. Dibeli. Kemudian tadi ada tanah negara. Diuruk sama dia. Tanah negara itu berbentuk sungai. Itu di desa Muncung, kecamatan Kronjo. Dampak dari sungai yang ditutup oleh ini PT BKPN kalau nggak salah namanya. PT BKPN itu apa tuh kontraktornya dari PIK 2 ASG. Sungai, dampak dari sungai ditutup ini, saluran air ke bawah nggak jalan. Tambak-tambak di sana ikan mati. Ikan hilang. Dampak lagi ke kampung, kalau nanti hujan deras seperti sekarang ini banjir. Mungkin Pak Narto bisa menjelaskan. Tunggu. Kenapa nggak dilawan? Saya udah lapor kepala desa. Kepala desa bilang itu dampak perubahan. Nanti akan berubah. Kalau nggak ada pengurus kampung nggak ada perubahan. Lah berubah dari sini, terus
Apa ya kau berubah jadi lebih menderita, saya bilang. Tambakmu mati, kampungmu tenggelam, saya bilang. Lapor ke Polsek. Saya katakan ini, lapor kepala desa, itu di desa Muncung, Kapolsek juga di kecamatan Kronjo. Apa jawabannya? Itulah dampak perubahan. Ya terima saja. Seperti itu. Kalau sudah begitu, kau terima nggak? Enggak. Ya kau hukum kamu mulai main. Saya bilang, kumpul rakyat, lawan, saya bilang. Seperti itu tadi. Jadi Pak Narto melihat bahwa proses katakanlah tadi perubahan lah ya, yang dilakukan oleh swasta di lapangan itu, dia menghadapi masyarakat dengan sendirinya melakukan jual beli kemudian untuk dilakukan katakanlah PSN tadi, atau dia bagaimana berhubungan dengan tanah pemerintah yang itu milik pemerintah, apakah swasta itu atau negara hadir nggak di dalam proses-proses itu, Pak? Di desa itu kan negara berarti diwakili oleh kepala desa kan? Iya. Betul kan? Termasuk ada polisi, termasuk juga di situ ada tentara seharusnya kan, Koramil kan. Nyatanya dilaporkan kepada perwakilan negara di situ, terima saja. Ini bagian dari perubahan. Loh, ini perubahan apa? Saya bilang kalau kali ditutup kampungmu banjir, saya bilang. Kalau kali punya negara ditutup, tambakmu juga nggak berini. Ini adalah penyalahgunaan. Ini adalah perampasan asetmu. Kau punya kewajiban untuk mempertahankan. Kalau nggak bisa, ya buat hukum sendiri, saya bilang. Kalau nanti kemudian ada pengusutan, harus bisa ngomong. Terus saya katakan kepada masyarakat tadi, para pengembang rakus ini, dengan para pengkhianat rakyat, yaitu tadi kepala desa dengan polisi yang dilaporin nggak peduli, itu saya bilang itu pengkhianat. Ngomong aja saya ngomong, saya bilang. Ini orang-orang itu sangat senang kalau rakyat takut, rakyat nggak bersatu, rakyat bodoh, saya bilang. Karena itu untuk menghadapinya rakyat tidak boleh bodoh, paling tidak tahu aturan, saya katakan. Kemudian rakyat harus berani dengan rakyat bersatu, lawan kejoliman, saya bilang. Karena di luar itu tadi, itu perampasan tanah itu udah masif banget. Dan itu sudah berjalan, katanya sudah lebih dari 2 tahun. Jadi ini betul-betul terstruktur, terencana, masif. Terstruktur, ya di situ terlibat kok namanya pemerintah daerah, dari kepala desa, dari camat, sampai ke kepolisian. Terencana, sudah sejak berapa tahun yang lalu penggusuran itu terjadi. Masif, semuanya bekerja sama suaranya. Sama suaranya. Dan dari situ juga saya dapat, ya, ini informasi dari tokoh masyarakat. Kepala desa itu senang kalau ini tanah dibeli oleh pengembang. Karena semua proses jual beli itu pasti ditandatangani oleh kepala desa. Nggak ada jual tanah beli. Dan tiap meter dari tanah yang dijual itu dia dapat antara 2.000 sampai 7.000 per meter. Itu sumber dari sana. Sumbernya ada pada saya. Itu belum yang lain, polsek dan sebagainya saya nggak tahu. Tapi kepala desa itu dia bilang katanya, setiap meter tanah yang dijual oleh rakyat kepada pengembang, dia dapat sekitar 2.000 sampai 7.000 rupiah. Bayangin itu 1 meter, 1 hektar saja dia dapat 700 juta. 1 hektar. Kampung itu sih ribuan hektar. Berapa banyak dia? Makanya makin senang dia dibeli, makin banyak dapat duit si kepala desa. Terjadilah kayak Mas Kota kemarin. Dengan adanya Said Didu, berkurangan pendapatannya, dia kriminalisasi Said Didu. Sekarang begitu tahu bahwa Said Didu didukung oleh rakyat dan oleh tokoh-tokoh lain karena dia benar, dia malah mau minta mediasi, tapi ditolak oleh Said Didu. Dan ini akan terjadi, yakin, karena rakyat sekarang kita lagi edukasi bahwa namanya proyek PIK 2 PSN itu hanya di sekitar Teluk Naga saja. Tapi di luar itu sudah terbeli. Saya susah kalau nggak ada gambar ini udah terbeli, tak terbeli. Tapi yang jelas belinya itu dipaksa. Kan memang katanya enggak kok kita beli, bukan kalau saya bilang dirampas atau diserobot atau dicaplok, enggak, dibeli. Ini sekarang gimana Pak Marwan, Pak Mursalin, ini barang saya, ya, saya tahu ini mahal, kemudian saya beli ya 1.000, enggak boleh, tapi paksa beli
katanya. Sampai beli. Ini bukan beli kan namanya. Walaupun sampai bayar 100.000, padahal ini harganya 100.000. Ini kan perampasan. Terjadi di sana. Ya, ya. Terjadi jangan beli. Nanti dilanjutkan. Saya beralih ke Pak Sunarko nih. Terakhir masalah PIK ini. Ini sekedar artinya kerakusan bisnis seorang pengusaha atau dikhawatirkan secara keamanan negara atau secara kedaulatan. Ini memang ada sesuatu yang sangat sudah berbahaya sekali nih, penguasaan-penguasaan berada di wilayah-wilayah pinggiran pulau-pulau Indonesia ini, yang jelas itu menjadi sesuatunya mestinya dikuasai oleh atas keamanan negara, bukan satu perumahan yang dimana perumahan itu yang jelas nampaknya justru bukan diperuntukkan orang Indonesia itu. Itu yang mungkin Pak Presiden sempat menyinggung, mengatakan bahwa jangan ada perumahan eksklusif di situ. Pak Narko melihatnya seperti apa? Sangat kuat dugaan saya. Ini punya rencana tertutup yang seperti tadi Pak Om Mursalim katakan. Dia mau menguasai daerah swasta, mau menguasai daerah yang luas, begitu luas, lebih luas dari Singapura. Karena hitung-hitungan kalau sampai ke Tanara itu di atas 100.000 hektar. Berarti lebih luas dari Singapura yang katanya cuma 73.000 hektar. Kenapa dugaan saya kuat? Rencana ini kita baru tahu akhir-akhir ini aja. Tapi begitu saya tanya kepada masyarakat tadi, ini sudah 3 tahun yang lalu pembeliannya sudah dilakukan. Berarti kan sangat sangat terencana, masif. Terus ngelihat lagi yang sudah dibangun di PIK ini, di PIK 2. Dia tembok. Jadi seperti suatu area yang mirip negara dalam negara. Dan ini nanti kalau terbeli semuanya sampai ke tanah rasa Serang, kira-kira akan dipagar seperti itu. Jadi itu negara swasta. Yang mungkin juga sebetulnya asing juga bermain di sini ya. Tapi yang jelas sekarang kita bisa katakan itu negara swasta. Milik ASG tadi, Aguan CS tadi. Itu yang bisa terlihat, sangat mungkin. Jadi kerakusan dan kemudian memanfaatkan aparat yang masa bodoh atau aparat yang pengkhianat tadi. Tadi yang dikatakan Pak Marwan tadi, di situ ada aparat desa, di situ ada kecamatan, di situ ada polisi. Dan saya katakan sekali, sampai tingkat kabupaten nggak ada yang peduli itu. Nggak tahu sampai tingkat gubernur. Tapi katanya pejabat gubernur nggak ada. Pejabat atau aparat gubernur nggak ada yang kemari ke situ. Nggak ada yang peduli. Jadi karena itu sangat benar, kita minta aparat pusat melihat lagi ini. Kerakusan ini arahnya akan membentuk negara dalam negara. Terlihat sekali. Sungai sampai tepi pantai dikuasai. Laut sekarang dipagar. Untuk membatasin supaya nelayan nggak bisa mendekat ke arah pantai yang sekarang sedang dikerjakan. Jadi dugaan kita ya, sebagai warga negara, apalagi kalau mau melihat perkiraan intelijen, kerakusan bekerja sama dengan para pengkhianat tadi. Ya kalau Pak Marwan bilang orang masa bodoh, kalau bilang saya bilang masa pengkhianat. Karena mereka dapat, kepala desa dapat bagian, orang-orang yang lainnya juga dapat bagian. Ini pengkhianat nih, bukan lagi masa bodoh. Nah, sekarang kelihatan terus, tapi belakang hari menurut saya, perkiraan saya, dia akan membuat satu negara di dalam negara di pantai barat, di pantai utara Jawa ini. Dan itu sudah terlihat dengan yang sudah dibangun sekarang. Tembok rapat, seperti tembok Berlin itu, yang sudah roboh. Oh sekarang kalau masih ada tembok Gaza ya mungkin. Arahnya ke situ. Kemudian itu arahnya. Tapi prioritas sekarang ini, apalagi yang dikatakan oleh Pak Said Didu yang sekarang dikerjakan, penindasan itu loh. Penindasan itu luar biasa masifnya. Preman digunakan, aparat desa juga jadi seperti preman. Aparat kepolisian pun jadi kayak preman. Oknum di situ. Tapi kalau kita bilang oknum, bayangin aja Babin Kaptimas tak ada di situ. Babinsa ada sih, dan Ramil ada di situ. Kok diam saja? Jadi pikir saya ini sudah terbeli semua, sudah terbeli. Kalau kepala desa tadi rakyat sudah lapor kepada. Iya Pak, dia senang kalau ada jual beli. Apalagi dibeli oleh ASG. 1 meter dia dapat
2.000 sampai 7.000 per meter. 1 hektar dia dapat 700 juta. Kalau 1.000 hektar, satu desa itu lebih 1.000 hektar. Ya, jadi dugaan saya ini, terus kembali ingat dengan ini perusahaan, kita bukan masalah rasis. Kebetulan memang ini WNI turunan Cina. Ya kan? Aguan CS ini kan etnis Tionghoa atau Cina. Bukan masalah rasis, tapi kita sebagai orang pribumi ingat dengan Tibet. Tahun 50-an itu pekerja kasar datang ke Tibet karena Tibet masih kaya. Lama-lama pekerja kasar ini toto jadi tentara, ngabisin Tibet, Dalai Lama diusir. Kalau Pak Narto ini kan bukan orang awam ya, artinya TNI dan jenderal, bro ya. Kira-kira para jenderal-jenderal itu sebenarnya paham nggak tentang ini atau nggak berani bicara? Atau apa yang diharapkan mestinya negara atau presiden yang mantan Menhan ini harus bicara apa mesti yang diharapkan Pak Narto? Saya nggak tahu lah para jenderal ini, saya ngomongnya susah gitu. Tapi sekarang saya nuntut pemerintah pusat, presiden dengan menteri-menterinya peduli lihat sini. Karena aparat yang ada di sini, desa, kecamatan, sampai kabupaten nggak kerja, membiarkan rakyat tertindas dan membiarkan tanah rakyat terambil secara paksa oleh terambil dengan kata-kata, kalau saya bilang dirampas. Kalau harga tanah 500.000 per meter dipaksa beli, dibayar 50.000. Ini mah bukan dibeli, dirampas kok. Dirampas kan? Orang harga barang ini sebetulnya 500.000 kok. Toto, saya beli 50.000, perampasan itu. Jadi mestinya yang bertanggung jawab ini kan bukan sekedar TNI atau rakyat, mestinya pemerintah harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di lapangan. Dan apa tadi disampaikan Pak Narto, di lapangan ini kan orang tidak bisa bicara lain. Kalau kita melihat semua tembok tinggi seperti itu, kita lihat urutan mangrove punya pemerintah dikuasai mereka karena ditutup oleh perumahan-perumahan yang ini kan beras negara dalam negara. Kalau di lapangan seperti itu, jadi kira-kira sebenarnya tahu nggak para pimpinan-pimpinan itu Pak? Saya terus terang sampai tingkat kabupaten saya ngelihat mereka nggak peduli. Bahkan ada yang ikut aksi mengintimidasi, menakut-nakuti dan ikut membantu merampas. Kenapa saya contoh tadi yang dilaporin kepada adalah seorang kepala desa dan seorang kapolsek. Dilaporin, sungai itu ditutup Pak, bikin kita banjir dan bikin saluran irigasi nggak jalan, bikin tambak saya nggak jalan. Kepala desa malah bilang kepada rakyat ini, rakyatnya ada, dia bilang katakan, sudah ini kita kan mau maju, mau perubahan, udah terima saja. Kapolsek bilang begitu juga. Perubahan apa kalau dengan ditimbunnya sungai kampungmu banjir, saya bilang. Dengan ditimbun sungai tambakmu habis. Dan begitu. Kan bukan seperti itu. Tapi saya yakin, saya katakan di tingkat kabupaten, tidak ada petugas kabupaten, mau namanya bupati kek, mau namanya asisten bupati, peduli tentang itu enggak ada. Melakukan pembiaran. Pembiaran ya. Tapi kembali lagi, gimana ya, pemerintah pusat juga mungkin sudah sibuk dengan ngurusin kepentingan dia yang nggak jelas. Jadi menurut saya gimana, pemerintah pusat yang harus turun. Contohnya sekarang di masa kampanye, yang kampanye di situ kampanye aja bupati aja, gubernur nggak ada. Kampanye aja pilih saya, tapi kampanye nanti akan membantu membereskan masalah yang terjadi perampasan tanah ini, nggak ada yang berani ngomong. Tak ada yang berani ngomong. Jadi kalau ditanya para jenderal segala macam, yang jelas para jenderal itu nggak ada yang buta, nggak ada yang tuli, nggak ada yang bodoh. Tinggal hatinya saya nggak tahu. Para pemerintah di pusat itu saya tahu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang buta, tidak ada yang tuli. Tinggal hatinya saya nggak tahu, peduli nggak sama rakyat. Nah, itulah yang saya. Tapi yang jelas dugaan saya akan terjadi, kalau dibiarkan akan terjadi negara dalam negara. Baik, saya berharap apa yang disampaikan Pak Narto yang sangat berharga ini ya, rakyat memperlihatkan
atau ada greget atau ada kemudian giroh timbul ya dari apa yang sudah disampaikan. Ini sudah habis kata-kata yang harus bagaimana melakukan edukasi pada rakyat ya.